Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami mau tetap Tuhan dalam hadirat-Mu. Karena Engkau Tuhan satu-satunya kebenaran. Kami mau hidup Tuhan untuk Engkau. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu Bapa. Siapkan Tuhan hati kami untuk mendengarkan Tuhan sekalian firman-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Selalu ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap
Tolonglah kami, Kau berikan kami hati yang lembut, yang berkenan di hati-Mu, agar setiap apa yang kami pelajari dari pemberitaan firman ini tertanam dan tumbuh subur dalam hati dan kehidupan kami. Urapilah kami semua ya Tuhan, urapilah hamba-Mu dan urapilah seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, puji Tuhan, hari ini kita dalam kondisi yang sehat ya, yang baik-baik saja, dan itu semua oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang satu tema tentang perencanaan Tuhan ya, dalam konteks paradoks di dalam perencanaan Allah. Saya akan ajak kita semua untuk membaca Alkitab kita ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Kita baca teks ini, maka kita akan menemukan adanya satu paradoks, satu pertentangan, di mana pertentangan itu menunjukkan sebuah kebenaran, itu paradoks. Paulus di dalam tulisannya dikatakan bahwa sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana mungkin lemah langsung bisa disebut sebagai kuat? Saudara, pernah enggak saudara mengalami satu situasi di mana saudara itu merasa kecil, merasa tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa, saudara seakan-akan sudahlah mau menyerah, kalah pun enggak apa-apa, tetapi tiba-tiba pada titik di mana kita merasa tidak memiliki kekuatan itu, Tuhan angkat saudara menjadi orang yang mampu menyelesaikan persoalan itu. Kemudian Tuhan mengangkat kehidupan saudara, mengangkat kehidupan saudara pada level tertentu, dan saudara merasa bahwa inilah pertolongan Tuhan. Pernah enggak kita mengalami kondisi seperti ini? Saya pernah, saudara. Ketika saya mempersiapkan tentang khotbah ini, saya teringat sekitar 22 tahun yang lalu, saudara, ketika saya daftar sebagai mahasiswa baru di STT Saat untuk mengambil program konseling. Saya ini tipe orang yang gampang lupa akan jadwal, sehingga pas jadwal tes saya lupa. Nah, sekitar jam 10 dari Saat saya ditelepon, Pak Pritono jadi enggak masuk Saat? Loh ya jadi. Kok tidak hadir dalam tes masuk ke STT Saat ini? Saya kaget, iya ya, kan mestinya jam 7 saya harus datang untuk mengikuti ujian masuk sebagai mahasiswa. Ini udah jam 10, saya waktu itu masih ngajar di SMA Kalam Kudus ya, satu kantor sama istri terkasih ini. Ketika ditelepon itu langsung gelagapan saya. Terus saya bilang sama adminnya dari Saat itu, mungkin saya batal ya, mungkin tahun depan saja saya akan daftar ulang supaya saya bisa ngikuti tes. Tapi adminnya bilang, enggak apa-apa Pak, datang aja, kita nunggu kok.
Dia paksa saya, akhirnya saya cepat-cepat dari SMA Kalang Kudus Comboran naik motor seret gitu ya ke saat di Kasin, kemudian ketemu dengan adminnya dan saya masuk ruang ujian. Ketika masuk ruang ujian, saya tanya kanan kiri, memang ujian itu sudah dimulai jam 7. Saya masuk ke ruangan itu jam 10. Apa yang saya pikirkan, Bapak Ibu? Pikiran saya cuma satu, pasti saya gagal. Bagaimana mungkin saya bisa berharap diterima kalau teman-teman yang lain itu sudah memulai ujiannya itu jam 7, saya baru memulai ujian itu jam 10. Ada sekitar 25 atau 30 orang yang lagi sibuk ujian. Ujian teologi, ujian bahasa Inggris, tes psikologi, macam-macam. 2 hari full, tapi saya telat jam 10 itu. Udah, saya nggak punya harapan apa-apa. Beberapa teman yang ikut, itu ada dosen-dosen dari sekolah teologi yang lain, dari Malang, dari Surabaya, dari Batu, ada beberapa teman yang kita kenalan, mereka adalah dosen-dosen sekolah teologi, dan saya berpikir saya pasti nggak akan diterima, mereka yang lebih siap daripada saya. Tetapi apa terjadi Bapak Ibu? 2 minggu setelah ujian, saya dapat surat pemberitahuan dari STT Saat. Tidak ada pemikiran bahwa saya pasti diterima, karena saya sudah telat beberapa jam itu. Pelan-pelan saya buka, saya ambil, dan saya baca, kaget saya. Saudara diterima menjadi mahasiswa STT Saat. Wow, senangnya luar biasa. Program yang saya musuhi ini adalah program unggulan di STT Saat, ya. Kemudian ini baru 2 angkatan sehingga tesnya itu begitu ketat. Dari sekitar 25-30 mahasiswa, calon mahasiswa itu yang diterima itu cuma 4. 1 dari Amerika, 1 dari Filipina, 2 dari Indonesia, termasuk saya. Saya sangat bersyukur. Bagaimana mungkin saya yang merasa nggak bisa, telat dan sebagainya, tapi Tuhan beri kesempatan untuk saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan itu. Saudara, inilah paradoks dalam kehidupan kita. Paradoks di dalam perencanaan alam Allah di dalam diri kita. Itu sebabnya tadi Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat kehidupan tokoh Alkitab yang hidupnya itu terus-menerus mengalami paradoks, terus-menerus mengalami pertentangan. Dia dibuang tapi dipakai, dia lemah tapi kuat dan sebagainya. Tokoh itu adalah Musa. Kita akan melihat hal-hal paradoks yang dialami oleh Musa. Yang pertama, saudara, saya berikan subjudulnya dari kehidupan Musa ini adalah sumber ancaman malah jadi alat keselamatan. Coba saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa ayat ini. Hari ini saya coba banyak baca ayat ya, karena ini khotbah semacam biografi kehidupan Musa. Keluaran 1 ayat ke-22 berkata begini, lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Keluaran 2 ayat ke-5, saya lompat. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudara,
Sebetulnya ayat ini, teks ini begitu panjang, tapi saya kutip beberapa ayat saja untuk mempersingkat waktu. Saudara bisa tahu cerita ini bahwa pada waktu itu orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang ada di Mesir itu adalah bangsa jajahan, dan pada saat itu perkembangan pertumbuhan bangsa ini begitu cepat. Sampai orang Mesir dan khususnya Fir'aun itu mengalami ketakutan, jangan-jangan nanti bangsa Ibrani ini begitu berkembang cepat, akhirnya lebih banyak dari kita dan kemudian bekerja sama dengan bangsa lain untuk mengalahkan kita. Itu pemikiran orang-orang Mesir, khususnya Raja Fir'aun atau Fir'aun. Fir'aun itu sebetulnya raja, ya, kata lain. Nah, kemudian Fir'aun ini merencanakan sesuatu yang jahat, yang kejam. Fir'aun kemudian memberikan perintah kepada seluruh orang-orang Mesir itu, khususnya para pejabat. Dikatakan, engkau lihat semua bayi Ibrani yang laki-laki lemparkan ke sungai. Kalau yang perempuan biarkan hidup, mungkin akan dijadikan budak, selir atau apa. Tapi yang laki-laki lemparkan ke sungai Nil. Nah saudara, ketika saya membaca akan teks ini, ada 3 model ancaman yang bisa kita lihat, atau 3 sumber ancaman itu. Pertama adalah Fir'aun itu sendiri, yang tercatat di dalam ayat ke-22. Yang kedua, sungai Nil. Sungai Nil itu bukan sungai yang kecil, Bapak Ibu. Sungai Nil adalah salah satu sungai terbesar di dunia, yang mengalahkan besarnya sungai Nil cuma sungai di Amerika Latin, sungai Amazon. Tapi ini sungai besar. Itu ancaman kedua. Kalau saya seringkali melihat National Geography, ya, ketika menggambarkan sungai Nil di Afrika itu ada banyak binatang yang hidup di sekitar sungai Nil. Paling tidak ada kuda Nil, ada buaya, ada singa, macam-macam tinggal di situ. Itu ancaman kedua. Yang ketiga yang dicatat oleh Alkitab adalah putri Fir'aun. Kenapa? Bukankah kalau Fir'aun memerintahkan, bapaknya memerintah, anaknya pasti menurut? 3 ancaman besar, Fir'aun, sungai Nil, dan putri Fir'aun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika orang Lewi ini, orang Israel ini, orang Ibrani ini menikah dengan perempuan Lewi juga, dan kemudian dia punya seorang anak, mereka kemudian berpikir untuk menyelamatkan kayak apa? Saudara, sebetulnya keluarga Lewi ini paham. Kalau bayi itu dilemparkan ke sungai Nil, di situ pasti secara manusiawi akan mengalami celaka. Kenapa? Ini sumber ancaman, dan orang Lewi ini tahu kalau dilemparkan ke sungai, maka tempat bayi yang dibuat dari gala-gala kemudian dikasih tir sehingga bayi itu mengapung di situ, pasti daya apungnya itu akan masuk ke istana Fir'aun. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau kita itu tahu ada sumber ancaman, natur kita apa? Menghindar dari ancaman. Betul ya? Kalau misalkan kita lagi duduk-duduk di sini, kemudian tiba-tiba ada berita gempa bumi dari arah utara, ya kita sebagai orang yang punya pemikiran larinya ke selatan, kan begitu. Ada kebakaran di daerah utara, larinya kita ya ke selatan. Kita punya yang namanya self defense mechanism, mekanisme mempertahankan diri itu pasti kita akan menghindar dari ancaman. Tapi lihat rencana Tuhan. Justru ketika Musa itu dilahirkan dan mereka tahu sumber ancamannya itu Fir'aun, keluarga Fir'aun, sungai Nil, tapi kenapa mereka justru mengapungkan bayi itu ke atas sungai Nil dan kemudian membiarkan bayi itu terapung-apung, mengambang dan sedikit demi sedikit mendekati istana putri Fir'aun. Ini sesuatu yang kita pikirkan cukup berbahaya. Pernah nggak kita mengalami kondisi yang kayak begini?
Ketika kita tahu di depan ada ancaman, ada sesuatu yang membuat kita itu tidak nyaman, justru Tuhan itu menggiring kita untuk dekat, lebih dekat lagi kepada ancaman. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Bahwa sumber ancaman, paradoksnya malah menjadi alat keselamatan. Kenapa? Dalam konteks ini, dalam bab ini, dalam bagian ini, kita belum tahu. Kenapa Tuhan justru men-setting Musa untuk lebih dekat kepada sumber ancaman. Tetapi kemudian kita tahu kan, putri Fir'aun itu menemukan bayi itu, diangkatlah bayi itu, dan kemudian diasuh. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, nama Musa itu pun yang memberikan nama itu adalah putri Fir'aun. Musa itu artinya adalah diangkat dari air. Ada banyak suku di Indonesia ini yang kasih nama anaknya itu berdasarkan situasi peristiwa yang terjadi di sekitar kelahiran anak. Kalau orang Jawa misalkan pengennya anak Slamet dikasih nama Slamet atau Bejo gitu. Macam-macam. Di Nias ya, atau di Sumatera Utara ini itu ada orang Nias itu Vero. Itu biasanya juga gitu, anaknya lahir ya. Kemudian pengen apa ya, anak bapaknya ngelihat pipa gitu, langsung anaknya lahir dikasih nama Pipa Sebua ya, itu biasanya di Nias kayak begitu. Nah, ini Musa seperti itu. Karena diangkat dari air, dia dikasih nama Musa yang artinya diangkat dari air. Yang kemudian kita melihat babak berikutnya dalam kehidupan si Musa. Musa yang terbuang tapi malah terperhatikan. Coba saya akan bacakan Keluaran 3 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saya lompat langsung ayat ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, cerita berlanjut. Setelah Musa diangkat anak oleh putri Fir'aun, dan yang lebih luar biasa lagi adalah ibunya Musa sendiri, saya lupa namanya ya, Yokebed apa siapa, itu yang netekin Musa sampai Musa besar. Jadi fase pertama dalam kehidupan Musa dari usia 1 sampai 40 tahun, Musa itu tinggal di istana kerajaan Mesir, Fir'aun. Musa tahu kalau bangsanya dianiaya, dijajah. Nah, pada masa itu usia 40 adalah usia yang cukup matang untuk memulai karir sebagai seorang pemimpin, karir dalam bidang sosial politik. Musa tahu. Nah, pada usia itu Musa kemudian jalan-jalan ke bangsanya yang sedang mengalami penganiayaan itu. Musa ngelihat ada 2 orang Israel yang lagi berantem. Yang pertama bukan 2 orang Israel, tapi orang Israel dianiaya oleh orang Mesir. Dipisahlah oleh Musa. Nah, tidak tahu bagaimana bersilat kata orang Mesir itu tidak sudi dipisahkan oleh si Musa. Akhirnya Musa pukul orang Mesir itu, matilah dia. Besoknya dia jalan lagi, ketemu lagi 2 orang berantem, sama-sama orang Ibrani, dipisahkan lagi oleh Musa. Salah satu orang Ibrani berkata, siapa yang angkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Apakah engkau akan membunuh aku seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Berita tentang pembunuhan itu kemudian cepat menyebar, sehingga Fir'aun pun mendengar bahwa Musa telah membunuh orang Mesir. Akibatnya Fir'aun kemudian mengeluarkan sebuah ultimatum. Karena Musa telah membunuh orang Mesir, dia pun harus dibunuh. Saudara,
Ini sekali lagi paradoks dalam kehidupan Musa. Dia kepingin menjadi pemimpin, justru mengalami satu peristiwa yang membuat dia harus melarikan diri dari Mesir menuju tanah Midian. Itu jauh sekali Bapak Ibu. Midian ini diperkirakan di daerah Mesopotamia, sedangkan Mesir itu di Afrika. Jauh sekali. Artinya apa sih? 40 tahun berikutnya adalah fase kehidupan daripada Musa yang terbuang dari seorang bangsawan yang diasuh oleh putri Fir'aun, sekarang dia menjadi orang yang terbuang. Bahkan ketika dia menikah pun, anaknya lahir, Musa kasih nama anaknya itu Gersom, yang artinya adalah aku tinggal di daerah asing, jauh. Nah, apa yang kita lihat di sini? Pekerjaan Musa apa? Dari seorang bangsawan, ya, dari seorang keluarga kerajaan. Sekarang Musa apa? Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Dia sekarang sekedar menjadi gembala. Bahkan kambing domba yang digembalakan itu pun bukan miliknya Musa. Itu miliknya Yitro, mertuanya. 40 tahun Bapak Ibu. Musa mengalami pembuangan. Dia sudah enggak memiliki harapan saya akan kembali ke Mesir untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, menjadi pemimpin orang Ibrani untuk membebaskan dia. Udah enggak ada pikiran. 40 tahun betul-betul cita-cita, visi, keinginan itu terpendam jauh di dalam kehidupannya sekarang yang terbengkelai ini. Dia terbuang. Tetapi perhatikan, paradoks di dalam perencanaan Tuhan itu ternyata terbukti dalam kehidupan Musa. Yang sudah terbuang ini diperhatikan Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba pada Keluaran 3 ayat yang ke-10 sebelumnya itu kita mendapatkan informasi berita tentang dialog antara Musa dengan Tuhan. Musa waktu itu jalan di padang rumput itu, tiba-tiba ada semak, ya, semak yang terbakar, kemudian ada kata-kata, Musa, Musa, kan gitu. Akhirnya Musa berhenti. Tuhan terus bilang, lepaskanlah kasutmu karena ini tempat yang kudus, yang suci. Ngomong-ngomong panjang lebar, kesimpulannya pada ayat ke-10 ini, aku mengutus kamu, ya, kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar. Bayangkan saudara, dari orang yang sekedar menggembalakan kambing domba, bahkan itu bukan kambing dombanya sendiri, kambing dombanya si Yitro, sekarang oleh Tuhan dirubah. Engkau akan menjadi pemimpin. Pemimpin siapa? Umatku, orang Israel, orang Ibrani. Betul-betul sebuah posisi yang langsung diputar balikkan. Ini sekali lagi kita melihat adanya paradoks. Kita kalau ngalami kayak Musa siap enggak ya? Ketika kita tiba-tiba masih giring bebek gitu ya, angon bebek, mungkin kita pekerjaan yang kecil-kecil, kemudian tiba-tiba datang, aku akan berubah menjadi pemimpin yang luar biasa. Ini loh saudara, terbuang tapi terperhatikan. Yang berikut, kita bisa melihat respon daripada Musa ketika dipilih oleh Tuhan. Dia menolak, tapi Tuhan paksa terus. Keluaran 4 ayat ke-12 sampai ke-15 saya akan bacakan. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Saudara, kita bisa paham ya, ketika Tuhan panggil si Musa itu, Musa mengatakan, aku gak bisa. Apa yang pertama kali Tuhan katakan? Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Masukkan, keluarkan lagi, tangannya penuh dengan kusta. Mujizat pertama. Musa tetap ngotot. Apa yang ada dalam tanganmu? Tongkat, lemparkan tongkat itu. Kemudian jadi ular, tangkap lagi, jadi tongkat lagi. Siapa yang bikin lidah? Engkau Tuhan. Aku yang akan memberikan kuasa atas lidahmu untuk bisa berkata-kata. Ada banyak tanda-tanda. Saya hitung itu ada 4 tanda yang Tuhan berikan kepada Musa. Tapi perhatikan jawaban Musa pada ayat yang ke-13. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Pada awal dulu saya baca teks ini, saya bisa katakan ini orang keras kepala banget gitu. Enggak mau ya enggak mau. Tetapi ketika saya menekuni, memahami tentang alur cerita dalam kehidupan Musa, maka saya bisa menarik kesimpulan pada titik ini Musa betul-betul tidak mengandalkan kebisaannya. Musa betul-betul dalam posisi yang di bawah karena dia mengalami kegagalan demi kegagalan, ketidakberhasilan demi ketidakberhasilan. Pada puncak keputusasaan Tuhan utus dia, Musa berkata, aku gak bisa. Utus orang lain Tuhan, aku gak bisa, aku adalah orang yang gagal, aku orang yang gak bisa, aku orang yang gak punya kompetensi, aku orang yang gak memiliki potensi, jangan saya Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyerah dengan orang-orang yang mengalami putus asa. Ada di antara di sini yang hari-hari ini mengalami putus asa dan mengatakan, Aku orang yang gak bisa apa-apa Tuhan, aku gak mampu Tuhan, aku miskin, aku jelek, aku bodoh, aku begini, pokoknya semua aku gak bisa apa-apa. Itu posisi yang dihadapi oleh Musa. Tetapi saudara, paradoksnya, orang yang bersikeras untuk menolak panggilan, justru Tuhan bersikeras untuk memilih dia. Kita lihat yang terakhir. Berat. Tapi Musa berangkat. Keluaran 4 ayat ke-18 sampai 20. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Saudara, saya ketinggalan mengutip kalimat yang berkata bahwa Allah murka terhadap penolakan Musa. Artinya apa sih? Allah marah ketika Musa terus-menerus menolak. Dan pada satu titik kemudian Musa menyerah. Ya Tuhan, dengan berat saya siap untuk melakukan perintah-Mu. Saudara, ketika Musa berangkat kembali ke Mesir, itu bukan perkara yang gampang. Siapa yang akan dihadapi? Satu, Fir'aun. Dia tahu siapa Fir'aun. Dia memiliki kekaisaran, imperium, kerajaan yang begitu luas pada masa itu. Hari ini kita bisa melihat piramid-piramid yang besar. Yang kedua, dia harus membawa keluarganya dari Midian, dari Mesopotamia, kembali ke Mesir. Itu perjalanan yang cukup jauh. Itu yang harus dilakukan oleh si Musa.
Yang ketiga, dia sendiri mengalami penolakan oleh bangsanya. Musa berkata, jangan-jangan mereka tidak percaya kepada saya, Tuhan. Tetapi apa yang bisa kita pelajari di sini, Bapak Ibu? Musa dengan rendah hati berangkat. Saudara, ini konsekuensi dari perintah Tuhan kepada kita. Apa yang bisa kita pelajari dari pemberitaan firman hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa paradoks dalam perencanaan Tuhan itu kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak berdaya, kita nggak ngerti apa-apa, kita kecil, kita merasa nggak punya kesempatan apa-apa, Tuhan memperhatikan kita. Amin. Tuhan angkat kita. Engkau diangkat, engkau diberkati, engkau nggak pernah nyangka, nggak pernah berpikir, oh kok bisa sampai kayak begini. Dulu engkau begitu kecil, begitu nggak berdaya, begitu nggak memiliki apa-apa, tiba-tiba hari ini kita diberkati dengan begitu luar biasa dan kita bisa menikmati semua berkat Tuhan dan kita berkata, wow luar biasa. Itu paradoks dalam perencanaan Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Ketika engkau pada posisi sudah diberkati oleh Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Apa? Seperti Musa yang harus berangkat dari Midian ke Mesir melaksanakan amanat Tuhan, kita pun juga harus melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau engkau diberkati, jadilah berkat. Amin. Kalau engkau punya potensi, layanilah Tuhan. Kalau engkau punya waktu, bersekutulah dengan Tuhan. Kalau engkau punya tenaga, lakukanlah pelayanan. Paradoks Tuhan harus diimbangi dengan komitmen kita untuk melakukan mandat Tuhan dalam kehidupan kita, melayani demi kemuliaan Tuhan. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri ke depan, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu.